diserahkan Tuhan sebab kami siap untuk memulai ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan. Yang udah berdiri, jangan duduk, tapi kita mau sama-sama memuji nama Tuhan ya. Kita mau sama-sama katakan Laskar Kristus. Masih ingat ya? Katakan saya bukan pasukan berjalan. Bila Tuhan tak beserta kami tak ingin melangkah Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa syafaat ya. Yuk kita mulai berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat nafas hidup, kesehatan, juga berkat-Mu yang melimpah buat kami semua. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan ampuni dan pulihkan bangsa kami. Tuhan juga tolong berikan roh pertobatan-Mu atas bangsa kami, sehingga mereka dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kesehatan, kepintaran, terutama cinta akan Engkau ada di hati dan pikiran kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan memberikan kesehatan dan juga memberkati usaha mata pencarian mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Siska untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Semuanya harus duduk yang rapi, harus diem, harus dengerin Kak Siska cerita, oke? Jadi hari ini kakak mau cerita satu orang yang luar biasa banget. Tapi sebelum itu kakak mau nanya nih sama adik-adik pernah gak sih dijanjikan sesuatu gitu sama orang tuanya, kayak tas baru atau mainan baru atau sepatu baru? Pernah nggak? Nah, Kak Siska pernah nih dulu. Terus gimana nih perasaan adik-adik pas dijanjiin itu? Gimana perasaannya? Seneng banget dong, yang pasti Kak Siska juga seneng banget kalau mama bapaknya Kak Siska janjiin sesuatu sama Kak Siska. Seneng banget. Terus selain itu lebih seneng lagi kalau apa? Kalau janjinya ditepati. Iya kan? Semua pasti senang ketika setiap janji yang mama bapak kasih ditepati. Nah, ada loh adik-adik satu orang yang selalu tepat janji. Siapa namanya? Iya, namanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu selalu menepati setiap janji-janji yang Dia kasih sama kita. Nah, ceritanya nih pada zaman dahulu, pada zamannya Bapak Abraham. Jadi kalau adik-adik udah pernah dengar tentang ketaatannya Abraham yang dipanggil Tuhan, dan akhirnya dia meninggalkan kota asalnya di kota Ur. Dia meninggalkan kotanya. Terus abis itu Tuhan berjanji sama dia kalau apa? Kalau Bapak Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Dan setiap keamanan Abraham, setiap kenyamanannya Abraham akan ditanggung oleh Tuhan. Tuhan janjikan semuanya itu kepada Abraham. Nah, pada saat itu Abraham itu udah tua, umurnya 75 tahun, udah kakek-kakek ya, 75 tahun. Dan Abraham itu sangat merindukan seorang anak. Jadi kalau misalnya ada ayah, ada ibu, pasti ada anak. Jadi si Bapak Abraham ini merindukan punya anak gitu. Nah, terus Tuhan janji sama Abraham kalau keturunannya akan banyak sekali kayak bintang-bintang di langit. Abraham seneng dong dengernya. Iya nggak? Kayak kita tadi kalau misalnya Tuhan janji sama kita atau orang tua kita janji sama kita akan senang. Sama Bapak Abraham juga senang dengar janjinya. Nah, Abraham menanti panggilan Tuhan. Terus dia mengalami berkat yang luar biasa banyak. Tadi kan apa? Memberkati secara keuangan. Abraham punya harta yang banyak, semakin bertambah banyak. Dia semakin dihormati sama orang-orang. Tapi tetap Abraham nunggu satu janji yang belum Tuhan tepati, yaitu mempunyai anak, mempunyai keturunan. Nah, ternyata Sarah itu sulit. Namanya istrinya Bapak Abraham, Sarah ya adik-adik, Sarah. Iya adik-adik, jadi ketika Bapak Abraham dan Ibu Sarah pada saat itu sudah tua, jadi
tidak memungkinkan lagi kalau mereka memiliki anak. Nah, di saat-saat seperti itu sulit untuk mereka percaya kalau Tuhan akan menepati atau menggenapi janjinya. Nah, dalam keadaan yang sangat sulit itu, sangat putus asa itu, Bapak Abraham dan Ibu Sarah akhirnya bertindak seolah-olah menolong Tuhan untuk menggenapi janjinya. Mereka mengambil Hagar, lalu Hagar melahirkan seorang anak, yaitu namanya Ismail, anaknya Bapak Abraham dan Hagar. Hagar ini adalah hamba perempuan dari Sarah. Pada waktu itu Abraham berumur 86 tahun ketika mendapat seorang anak bernama Ismail. Nah, tapi adik-adik, itu janji Tuhan bukan? Bukan, itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu nggak kayak gitu. Akhirnya ketika Abraham berumur 99 tahun, nah Tuhan mengulangi nih janjinya. Kalau Bapak Abraham akan mendapatkan keturunan. Keturunan dari mana? Dari Ibu Sarah, bukan Ibu Hagar. Nah, tapi ketika Sarah mendengar hal itu, ia tertawa karena dia sudah tidak bisa lagi, tidak mungkin lagi untuk mendapatkan seorang anak, untuk melahirkan seorang anak. Maka dia tertawa mendengar janjinya Tuhan. Gak mungkin Tuhan, mustahil, gitu kali ya di dalam hatinya. Nah, namun memang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua jelas-jelas bisa karena Tuhan. Maka dari itu, ketika manusia tidak lagi melihat jalan, tapi Allah membuka jalan. Ketika harapan sudah tidak ada, justru Allah menggenapi janjinya. Ishak, anak dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah, akhirnya lahir saat Sarah berusia 90 tahun. Wah, udah nenek-nenek banget ya. Tapi Tuhan menepati janjinya. Lahirlah seorang anak bernama Ishak, anak dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Akhirnya dikasih nama Ishak yang artinya tertawa. Nah, karena ketidakpercayaan Sarah akan anugerah Allah itu menunjukkan sukacita mereka ketika mendapat anak yang sudah lama dinanti-nantikan. Nah, cerita mengenai Abraham ini adik-adik mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janji-janji Tuhan dapat dipegang dan diandalkan. Kita juga bisa belajar nih dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah, kalau mau bertindak sendiri itu nggak mungkin bisa. Tidak boleh bertindak sendirian, harus dengan Allah. Itu. Jadi kita itu harus berhati-hati dalam bertindak dan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan kasih. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar melindungi kita dari tindakan yang mengacaukan hidup kita sendiri. Dan kita juga belajar untuk menguatkan iman. Belajar nih dari cerita Bapak Abraham dan Ibu Sarah untuk menguatkan iman kita, kesabaran kita untuk menantikan setiap kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan dan janjinya Tuhan. Jadi kita semua harus bersabar. Karena kalau tidak sabar, kalau kita menggunakan cara kita sendiri, kita pasti gagal. Karena Tuhan punya caranya sendiri untuk menggenapi janjinya Tuhan kepada kita. Ya, yuk adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kalau kita mau bilang sama Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, kita mau sabar sama Tuhan, biar semua janji-janjinya Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yuk, semuanya lipat tangannya yang rapi, tutup matanya, duduknya juga yang rapi, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengajarkan kami pada hari ini Tuhan bagaimana kuasa Tuhan terhadap Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Di usia mereka yang tua, tapi Tuhan masih menepati janjinya. Karena segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa terjadi Tuhan, karena Engkau memiliki kuasa yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami belajar tentang iman, kami belajar tentang kesabaran, dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, yang mempunyai kesabaran, yang mempunyai iman dalam mempercayai janji-janji Allah terhadap kami. Kami percaya Tuhan, pada waktu-Mu saja Engkau menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami mohon ampun kalau selama ini kami gak sabaran, kalau selama ini kami cengeng Tuhan menantikan janji Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalan minggu ini terambil dari Kejadian 21 ayat 1 yang bunyinya, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kakak akan membuat tutorial aktivitas untuk kelas tengah dan kelas besar. Nanti adik-adik akan mendapatkan kertas seperti ini bentuknya, yang sudah ada gambar pola tangan. Pertama-tama adik-adik harus siapkan gunting terlebih dahulu. Setelah itu adik-adik lihat kertas ini nanti akan menjadi dua bagian seperti ini. Adik-adik harus membentuknya dan merapihkannya seperti ini dulu. Setelah sudah rapi, adik-adik gunakan gunting untuk menggunting sesuai pola. Jadi adik-adik harus ikutin polanya ya. Jangan sampai tidak ikutin polanya. Lalu nanti di bagian ujungnya ini, di bagian sininya, ini kan sudah nih dia gunting ya adik-adik. Sudah digunting, akan membentuk seperti ini. Kalau dibuka nanti seperti ini adik-adik. Setelah itu nanti adik-adik bisa hias. Apa, bisa dikasih pensil warna atau gambar-gambar yang sesuai keinginan adik-adik. Nanti di dalam sini saat kita buka, adik-adik tulis doa. Doa apa aja yang adik-adik ingin doakan. Adik-adik bisa tulis di sini ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu